Tangerang Kota. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, sehat selalu dan bersukacita senantiasa. Saat ini kita kembali lagi di acara ibadah PA online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran masing-masing supaya kita melakukan ibadah ini. Saya mengajak teman-teman untuk melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hingga pada malam hari ini, boleh kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota, di mana pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah PA online. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang turut hadir dalam ibadah ini, biarlah Kau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini kepada kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja atas kami. Ampuni kami Tuhan atas keberusahaan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh tak terselami dalam kehidupan kita. Berkat-Nya mengalir terus dan menerus. Lalu, apa yang sudah kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan? Yang kita lakukan malah mendukakan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang jahat di matanya. Teman-teman, mari mulai dari sekarang berbaliklah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku akan keberdosan kita. Mari kita yang berbeban berat, memiliki pergumulan kehidupan, beban pikiran, masalah yang datang silih berganti, sama-sama kita bawa ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jimat nomor 26, Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku,
mengaku dosa-dosa kita dan meminta belas kasihan dari Tuhan. Untuk itu, mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1, Hosi Panguluang. Dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Firman Tuhan untuk kita di ibadah online kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Timotius 4 mulai dari ayat 12 sampai ayat 15. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15 demikianlah dikatakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah jadilah pemuda yang berdampak bagi dunia. Jadilah pemuda yang berdampak bagi dunia. Bagi dunia tentu ini sangat luas sekali. Apakah kita bisa? Jangankan ke dunia, di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita sudah berdampak? Berdampak artinya berpengaruh, ya, berpengaruh. Terus orang yang berpengaruh tentu dia tidak sama dengan orang lain. Dia berbeda, dia spesial. Dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia seseorang yang luar biasa, berbeda dari yang lain. Hidupnya spesial, hidupnya tidak sama seperti orang lain. Tentu adik-adik, untuk menjadi berbeda, menjadi spesial bukanlah hal yang mudah atau hal yang terjadi begitu saja, tidak. Ini adalah satu sifat atau satu karakter yang dibentuk oleh berbagai-bagai situasi kehidupan. Dia tidak terlahir jadi orang yang hebat, tidak. Tetapi situasi kondisi waktu menempa dia menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang berdampak spesial, berbeda dari orang lain. Orang yang spesial tentu ini harganya mahal dan dicari orang, sama seperti barang. Kalau barang ini spesial, barang ini antik, dia punya nilai eksklusif. Dia mempunyai nilai yang berharga dan nilainya tentu tidak murah seperti barang yang biasa-biasa saja. Banyak barang yang dikatakan KW1, KW2, nah kalau ini original. Barang yang original tentu dibentuk oleh
oleh suatu proses yang tidak mudah. Barang yang original ini diolah situasi kondisi yang tidak mudah. Kita katakanlah seperti emas. Untuk menjadi suatu perhiasan yang berharga, emas itu tidaklah diambil dari tambang lalu jadi seperti yang dipakai oleh manusia, seperti cincin, kalung, anting-anting, gelang dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dia melewati proses yang mungkin tidak mudah. Kalau itu diperhadapkan dengan manusia untuk menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang spesial, tentu dia melewati berbagai-bagai proses kehidupan. Baik itu pahit, manis, susah, senang, sakit, sehat. Itu terjadi di dalam kehidupannya silih berganti. Dan orang yang berkarakter, orang yang hebat, orang yang spesial tadi, dia akan berpengaruh kepada orang yang ada di sekitar. Karena apa? Karena kehidupannya memancarkan teladan, contoh kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemuda yang berdampak tentu harus lebih dulu menunjukkan teladan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena nggak mungkin kita bilang, ayo kita ke gereja sama orang lain, sementara kita sendiri tidak pergi ke gereja. Atau kita katakan tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, tapi kita sendiri berbada. Tahu berbada? Tukang berantem. Harus lemah lembut, harus sabar, murah hati. Kita sendiri emosional. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, langsung marah, sakit hati, dendam, kepahitan tertanam di dalam hati. Seorang pemuda yang bisa menjadi teladan, hidupnya berguna, berdampak bagi orang lain, tentu dia harus mempunyai satu sifat, rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan terus diproses di dalam kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ketika hidupnya berbaur dengan orang lain, maka dia akan berdampak, berpengaruh, ada pengaruhnya. Nggak asal hadir, nggak biasa-biasa saja. Jadi kehadirannya selalu dirindukan, kehadirannya selalu ditunggu-tunggu. Inilah yang mau dikatakan Paulus kepada Timoteus. Di ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekalipun dia muda, orang tidak bisa menganggap dia remeh. Karena sikapnya, perbuatannya menunjukkan sikap perbuatan anak Tuhan. Hidupnya di dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan. Hidupnya di dalam kelemah lembutan, sabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Jadi tidak ada yang menganggap dia remeh. Jadi inilah kita sekarang, pemuda-pemudi gereja. Ayo kita tunjukkan kita siapa. Bukan dengan gembar-gembor, ini pemuda-pemudi gereja, tidak. Tetapi tunjukkanlah dengan sikap yang baik, sikap yang santun, hormat kepada orang tua, taat beribadah, dan lain sebagainya. Kalau kau mau berdampak bagi orang lain, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Tentu untuk melewati proses itu bukanlah mudah, maka dikatakan Paulus, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Bertekunlah dalam kitab suci. Jadi memang supaya kita bisa, kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak akan mau belajar. Supaya kita bisa, maka kita harus terus belajar dan terus belajar. Kepada siapa kita belajar? Kepada firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita mengerti, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang penuh sabar, menjadi pribadi yang murah hati dan lain sebagainya.
Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu di ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Ya, karunia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Setiap kita mempunyai karunia. Karunia si A dan karunia si B berbeda-beda. Karunia adalah talenta, berkat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita memakai berkat ini di dalam kehidupan kita? Pintar gak kita memakainya? Ya? Atau kita mandiri dengan karunia yang kita miliki? Misalnya kita dapat lebih sedikit dari orang lain. Kita merumut-umut, kita menyesali. Tidak, jangan. Ya? Jangan. Setiap kita mempunyai karunia, maka bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, maka engkau akan bisa menikmati karunia. Engkau bisa berbahagia memakai karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Dan pakailah itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Bila engkau tidak bersyukur, maka engkau akan salah memakai karunia itu. Ketika orang salah memakai karunia-Nya, maka itu akan diambil daripadanya. Dia tidak akan memiliki apa-apa. Ada dua orang bersahabat, lalu mereka berdua berencana mau bertani. Lebih bagus bertani, prospeknya lebih baik gitu. Lalu mereka bertani, si A menanam tanaman yang sama dengan si B. Tetapi cara mereka merawatnya berbeda. Si A merawatnya sangat baik. Dia terus menyiram pagi, siang, sore, dan malam. Lalu si B merawatnya seadanya saja. Menyiramnya seadanya saja. Tidak segigi si A tadi. Lalu hasil tanaman mereka tentu berbeda. Si A tanamannya subur, lebat. Lalu si B kita lihat tanamannya ya biasa-biasa saja, tumbuhnya sedikit gitu ya, tapi tetap hidup. Pada suatu waktu datanglah angin kencang. Datanglah angin kencang yang sangat kencang bercampur hujan. Setelah itu berlalu, apa yang terjadi? Tanaman si A yang tadi sangat lebat dan subur ini semua tercabut sampai ke akar-akarnya. Ya, semua tercabut sampai ke akar. Tapi apa yang terjadi dengan tanaman si B? Tanaman si B ternyata baik-baik saja. Walaupun tidak terlalu lebat seperti tanaman si A, tidak terlalu tinggi, tapi dia masih berdiri dengan kokoh. Apa yang terjadi dari kedua tanaman ini? Ini dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata tanamannya hancur. Ini biasa-biasa saja, tapi tanamannya bisa berdiri kokoh. Di dalam kehidupan kita, yang mau saya katakan melalui cerita ini adalah, di dalam kehidupan kita, ini adalah satu gambaran kehidupan manusia yang bekerja secara gigih karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kehebatannya. Tapi yang satu lagi, yang bekerja karena dia mengandalkan pertolongan Tuhan, tetapi dia terus bekerja, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maksudnya gimana? Di dalam menjalani kehidupan, ketika orang mensyukuri karunia berkatnya dengan limpah melimpah ruah, hatinya sangat bersuka cita, hatinya sangat bahagia. Tetapi orangnya, pribadinya itu, dia akan tidak mampu, tidak kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan. Goncangan hidup membuat dia jatuh. Tetapi si B tadi, tanaman B tadi, dia terbiasa menghadapi kesulitan. Dia terbiasa menghadapi persoalan. Kita katakanlah dia mendapat air yang pas-pasan. Dia berjuang untuk hidup, mencari makanan, mencari sumber air sendiri ke dalam tanah. Sehingga akarnya terus masuk ke dalam tanah dan pohon itu menjadi kokoh. Orang yang percaya itu seperti itu. Sebesar apapun talentanya, sebesar apapun karunianya, ketika dia bersyukur, dan
maka dia bisa menikmatinya. Ketika dia menikmati, maka dia bisa bahagia. Ketika dia bersyukur, maka dia bisa menjadi pribadi yang kuat dan terus kokoh. Sesulit apapun kehidupannya, seberat apapun pergumulannya, itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih kuat, tertancap lebih kuat, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ini yang mau dikatakan Paulus kepada Timotius. Jangan lalai, pakailah dengan baik, belajarlah di dalam firman Tuhan, jadilah baik. Jangan ada orang yang menganggapmu muda, menganggapmu rendah karena engkau muda. Jangan. Sekalipun engkau muda, engkau bisa berkarya. Sekalipun engkau muda, engkau harus menjadi teladan. Seperti itulah pemuda-pemudi gereja. Engkau harus menjadi teladan di dalam kehidupanmu. Bagi keluargamu, bagi lingkungan rumahmu, bagi gerejamu, baru bagi seluruh dunia. Jangan kau menjadi teladan bagi orang yang di luar dirimu, tetapi di tengah-tengah keluargamu engkau jadi batu sandungan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu yang diminta Paulus kepada Timotius. Tetapi mulai dulu membentuk diri, karakter building. Karakternya dibangun dulu, dibentuk dulu oleh proses kehidupan. Sehingga dia menjadi hebat, sehingga dia menjadi spesial, sehingga dia pantas menjadi teladan bagi orang lain. Jadi danggulan kata, tetapi terlihatlah di dalam perbuatan. Sekarang firman ini mengajak kita untuk meneladani Timotius. Muda, kuat, semangat, berkarakter, berintegritas, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita ikuti itu di dalam kehidupan kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita pagi-pagi masih dibangunkan, berarti kau belum mau membangun diri. Berkomitmenlah membangun dirimu oleh keinginan dan usahamu. Kalau ada yang membantumu, itu hanyalah siraman-siraman, bonus-bonus, pupuk-pupuk di dalam kehidupan. Tetapi yang paling penting adalah engkau harus melahirkan keinginan dari dalam dirimu untuk bisa bangkit dan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, yang patut menjadi teladan. Jadilah pemuda yang berdampak bagi orang lain. Kehadiranmu ditunggu, kehadiranmu dinantikan, kepergianmu ditangisi. Ketika engkau tidak ada, engkau dirindukan banyak orang. Jadilah menjadi pribadi yang dinanti, menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang, berdampak bagi orang lain, memancarkan sinar kemanapun engkau pergi. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah firman-Mu membuat kami menjadi pribadi yang berkarakter seperti Timotius. Kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan, memperpanjang kekuatan di dalam menjalani kehidupan, secara khusus adik-adik kami, remaja pemuda gereja. Biarlah mereka semakin dimampukan untuk melewati berbagai kesulitan hidup, sehingga mereka semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kokoh, sehingga apapun tantangan ke depan, mereka tidak jatuh, tapi mereka boleh berdiri tegak, bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Berkati persekutuan kami pada malam ini, biarlah hati kami selalu merindukan Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, lalukanlah badai ini dari kami. Biarlah Engkau menjauhkan segala sakit penyakit, segala virus dari kami. Biarlah kami boleh bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu di dalam ibadah remaja dan pemuda. Berkati keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kami semua. Ya Tuhan, kalau nanti kami masih mengangkatkan doa syafaat kami, layakan kami meminta kepada Tuhan, dan jadikanlah itu syukur dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inung Pendeta Romawi Syah. Seperti tema kita pada saat ini, jadilah pemuda dan pemudi yang berdampak bagi dunia, dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, mari kita respon firman Tuhan
dengan mengangkat sebuah lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 342 ayat 1. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku katakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu pada ya Bapa. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan juga makanan yang cukup, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami Bapa dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, juga kami ingin berterima kasih juga ya Bapa. Engkau telah memberikan sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta Romauli. Berkatalah Inang Pendeta Romauli ya Bapa, agar Inang Pendeta Romauli bisa terus berhikmat dan juga sehat ya Bapa, agar Inang Pendeta Romauli bisa terus membimbing kami, anak-anak remaja dan pemuda Kabupaten Tanah Kota. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pandemi ini ya Bapa. Sekarang kami sedang memasuki masa new normal ya Bapa. Semoga kami bisa melalui dengan baik, dan semoga kami bisa mematuhi pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan juga Bapa, dan kami bisa memasuki era normal lagi ya Bapa. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk semuanya Bapa, semua yang sekarang berdiri di garis depan, para medis, dokter dan juga rumah sakit ya Bapa. Berkata supaya mereka bisa mencari jalan keluar dari pandemi ini Bapa, agar kembali normal kembali Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kepengurusan yang baru ya Bapa, karena minggu kemarin kami telah melaksanakan pemilihan BPH baru remaja dan pemuda ya Bapa. Berkatilah Bapa agar pemilihan tersebut bisa dan yang terpilih Bapa bisa melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga bisa semakin baik juga dengan kepengurusan yang baru ini Bapa, agar remaja dan pemuda Kabupaten Tangerang Kota bisa semakin baik dan juga bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami manusia yang berdosa, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelum itu, ada beberapa info yang mau saya sampaikan. Yang pertama, untuk persembahan ibadah PA online dikumpulkan setiap akhir bulan ke Bendahara Seksi Pemuda. Dan yang kedua, jika teman-teman mau didoakan secara khusus, boleh menghubungi Seksi Rohani, Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Mari kita kumpulkan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan bernyanyi dari buku Wendi nomor 149 ayat 1-2, Hototong Ihud Tonakku. Hototong ihud tono, Jesus ipangoluan, naso tadi kono, ora paluana, siang sasudah dosaku.
akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir pada saat ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah PA online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang begitu